Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar para beban keluarga? Apakah masih berharap menerima warisan dari orang tua? Semoga kalian bisa diberi hidayah karena uang hasil usaha sendiri pastinya akan terasa lebih nikmat. Warisan hanyalah bonus, itu pun jika ada. Kenapa gitu ngab? Karena pada kesempatan kali ini Sakahyang akan mereview sekaligus membahas kisah mengerikan sebuah keluarga yang memiliki tanah warisan seluas 180 hektar. Edian sekali bukan? Di mana film ini berjudul 1922. Film karya Stephen King ini pastinya akan membuat kalian merinding parah. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria tua bernama Will yang sedang menuju Hotel Oye. Setibanya di kamar, seketika Will pun panik saat mendengar suara kawanan tikus Jerry di balik tembok. Di tengah kepanikan, Will pun menulis kisah tragis keluarganya dalam sebuah buku. Di mana pada tahun 1922, Will dan keluarga kecilnya yang memiliki ladang 80 hektar di Kabupaten Nerbaska menjadi semakin makmur setelah istrinya yang bernama Arlette mendapat warisan seluas 100 hektar dari orang tuanya. Lantas dengan kekayaan yang kini mereka miliki, Will berharap putra tunggalnya yang bernama Henry bisa mengolah ladang mereka dengan baik. Terlebih saat ini Henry yang masih berusia 15 tahun telah ia latih untuk meneruskan pertanian turun-temurun milik keluarganya. And so was his son. Namun di suatu malam, apa yang Will cita-citakan untuk keluarganya sirna, di mana Arlette yang bosan menjadi orang kampung meminta Will untuk menjual semua tanah yang mereka miliki dan pindah hidup hedon di kota. Namun jelas rencana itu langsung ditentang oleh Will dan Henry yang merasa nyaman dan damai tinggal di tempat ini. Terlebih mereka merasa jika kehidupan di kota tidak seindah yang didengar di radio. Meski ucapan suami dan anaknya terasa benar, namun Arlette yang ngebet jadi orang kota seketika ngebatu dan tidak menggubris hal tersebut. Hingga di keesokan harinya, Arlette yang semakin bulat dengan keputusannya mengungkapkan jika ia akan tetap menjual tanah warisan 100 hektar yang ia miliki, di mana pemilik peternakan Farmington bersedia membayar mahal untuk membeli ladang miliknya. Mendengar hal itu, Will berusaha membujuk istrinya untuk mengurungkan niatannya. Terlebih jika tanah 100 hektar dijual, 80 hektar sisanya akan tersingkirkan oleh peternakan Farmington yang semakin maju. Namun Arlette yang merasa Will menghambat keinginannya, langsung mengajukan talak pada Will dengan alasan merasa dikekang dan tak bisa menikmati hidup. Mendengar hal itu, Will yang tak ingin keluarganya hancur meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Hingga di malam harinya, Will yang terbebani oleh keinginan Arlette terlihat termenung dan memikirkan cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Namun di keesokan harinya, Will terlihat kesal saat melihat tingkah centil istrinya yang semakin tak tahu diri setelah diantar pulang oleh laki-laki lain. Di tengah kekesalan, sambil menatap ke arah sumur tua di belakang rumah, Will pun mulai memiliki rencana kopet untuk menghabisi Arlette. Hingga sesaat kemudian, Will bergegas mencari keberadaan Henry. Aduh! Sontak Henry pun kikuk setelah ketahuan mojok dengan anak gadis tetangga sebelah bernama Shannon. Lantas Shannon yang awalnya pura-pura mengerjakan tugas langsung pamit pulang. Setibanya di ladang, Will mengungkapkan rencana kopetnya untuk menghabisi Arlette. Will pun berkata jika hal tersebut merupakan satu-satunya cara untuk mempertahankan ladang pertanian turun-temurun yang keluarganya miliki. Lagi pula kalau mereka benar-benar pindah ke kota, Henry jelas akan berpisah dengan Shannon, dan mungkin saja Shannon akan mempunyai pacar baru dan ngaduk berkali-kali. Tak sampai di situ, Will sedikit memberi wejangan sesat pada Henry, di mana Will percaya asal mereka bertobat, dosa yang akan mereka lakukan bisa diampuni Tuhan.
Meski tak manuk akal, Henry berusaha mempertimbangkannya, terlebih ia tidak mau berpisah dengan Shannon. Hingga saat makan malam, Henry memprotes keputusan si ibu dengan cara mogok makan. Lantas dengan congornya yang luwes, Henry langsung dibacoti. Leave off, so we can be a family again. Setelah melampiaskan kekesalannya, Arlette mengungkapkan jika dirinya akan tetap memaksa Henry untuk ikut pindah ke kota. Di keesokan harinya, setelah berunding dengan Henry, Will akhirnya berpura-pura setuju untuk menjual tanah di tempat ini dan pindah ke kota. Ya, setidaknya di kota, ia bisa menggunakan kemampuannya untuk bekerja sebagai mekanik daripada harus membuat keluarganya hancur. Di tengah rasa tak percaya, Arlette pun semeringah saat mendengar kabar tersebut. Boy talk. Finally, we're all together. Di malam harinya, Arlette yang kegirangan langsung merayakan kesepakatan mereka menjual tanah dengan minuman oleng whiskes. Namun di saat itu pula, Henry yang risih langsung bergegas pergi. Hingga saat malam semakin larut, Will membopong Arlette yang oleng parah ke kamar. Hingga setelah Arlette tertidur, Will langsung menemui Henry. Sambil memberikan hasutan jahat, Will mengajak Henry untuk menjalankan rencana mereka malam ini juga, mumpung si ibu sedang oleng parah. Hingga setelah Will mengasah pisau, mereka pun bergegas pergi ke kamar untuk melakukan aksi kopet. Malang sekali, Arlette yang oleng pun tak sempat sadar dan langsung mokad sebelum sempat bertobat. Setelah membuang mayat Arlette ke dalam sumur kering, Will langsung meminta Henry yang siuman menyiapkan air sabun dan susu untuk membersihkan TKP. Lantas dalam narasi yang Will ungkapkan, pembunuhan yang mereka lakukan kini berbuah menjadi sebuah kutukan. Setelah semalaman menggosok lantai, mereka pun berhasil menghilangkan semua noda darah. My God! Seketika Will merinding saat melihat jasad istrinya tiba-tiba keluar dari bungkusan dengan keadaan menganga dan dikerubungi tikus-tikus got. Dan tikus itu seolah mempunyai jalan melalui saluran air yang kering. Singkat cerita, Will yang sedang memperbaiki pagar langsung panik saat melihat kepulan asap mobil yang datang. Hingga sesaat kemudian, Will terlihat dihampiri pengacara berambut klimis bernama Andrew, yang merupakan pengacara borongan yang dipercaya menangani proses penjualan tanah milik Arlette. Tak ingin kejahatannya terungkap, Will memberitahu jika tempo hari istrinya tiba-tiba kabur entah kemana. Dirasa ada yang janggal, Andrew yang curiga meminta izin untuk mengecek ke dalam rumah. Tapi di saat itu pula Henry yang datang langsung memperkuat alibi si ayah dan membenarkan apa yang si ayah ungkapkan. Di tengah rasa kesal karena gak jadi cuan, Andrew yang curiga langsung pergi dan membuat laporan ke polsek. Terlebih ia yakin jika ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Setelah mendengar ancaman itu, Will yang panik berusaha mencari cara agar mereka bisa menutup sumur tua tempat mayat Arlette berada tanpa dicurigai. Hingga di siang harinya, Will sampai mengorbankan sapinya yang bongsor agar mempunyai alasan kuat untuk menimbun sumur. Make her stop.
Singkat waktu, Sheriff Jones yang datang menanyakan apa yang baru mereka lakukan. Lantas Will berkata jika mereka baru saja selesai menutup sumur setelah sapi mereka terjatuh ke dalam sumur tua di halaman belakang. Mendengar hal itu, Jones langsung mengungkapkan maksud kedatangannya, di mana Jones yang mendapat laporan ditugaskan untuk melakukan penggeledahan. Di tengah penggeledahan, Will mengungkapkan alibinya tentang istrinya yang kabur tanpa alasan yang jelas. Nice house. Yes, sir. Don't suppose she, I think she took a canvas shoes. Well, Namun setelah penggeledahannya tak membuahkan hasil, Jones yang diajak mengecek ke sumur merasa ogah karena ia lagi buru-buru menghadiri sebuah acara hajat. Sungguh suwe, penumbalan sapinya malah sia-sia, tapi yang penting kejahatannya tak terungkap. Saat panen tiba, Will mulai merasakan keanehan yang terjadi, di mana meski ia mendapat hasil panen yang melimpah, Will merasa tidak bisa menikmati hasil panen yang ia dapat. Henry wasn't always unsmiling. Di sore harinya, saat Shannon membantu menyiapkan makan siang, ia pun mengungkapkan keresahannya pada Will, di mana akhir-akhir ini Henry sering pelangap-pelongo nggak jelas. Shannon yang khawatir merasa jika saat ini Henry sedang kepikiran ibunya yang kabur. Mendengar hal itu, Will berusaha menenangkan calon mantunya ini. Terlebih ia yakin jika Henry baik-baik saja dan hanya sedang menyesuaikan diri hidup tanpa ibu. Jadi, Will meminta Shannon untuk lebih memperhatikannya dan membuat Henry bahagia. Saat malam poek, Will yang mendengar sapinya kesakitan langsung pergi ke kandang. Sontak Will pun muntah bercampur syok saat mengingat pipa ini mengarah ke dasar sumur. Lantas Will yang panik berusaha menyumpah lubang tersebut. Dan kini, Will mulai halu dengan melihat bayangan istrinya, padahal itu adalah Henry. Hingga di keesokan harinya, Will memutuskan untuk menutup pipa secara permanen menggunakan semen cap 3 gerobak. Kembali ke masa sekarang, Will yang sedang menulis pun panik saat mendengar kawanan tikus yang berusaha menjebol tembok kamar. Di tengah keanehan yang terjadi, Will kembali melanjutkan tulisannya, di mana kali ini Shannon terlihat syok saat menyadari dirinya hamil. Kemudian, anak tak tahu diuntung ini ngamuk pada ayahnya agar segera mengawinkannya dengan Shannon. Terlebih kini usia kandungannya menginjak 5 bulan. Dari mana duitnya? Henry pun mendesak Will untuk menjual tanah milik si ibu guna membiayai pernikahannya. Akan tetapi Will langsung menolak permintaan tersebut. Terlebih Henry yang masih belia belum siap menjadi seorang ayah. Hingga di tengah percekcokan, Will yang melihat orang tua Shannon datang langsung meminta putranya ini masuk ke dalam rumah. Dan saat ayah Shannon yang bernama Harlan datang, Will yang iri pada kesuksesan calon besannya ini terlihat menatap sinis, di mana secara finansial Harlan sukses mengelola pertaniannya dan mendapat semua kemewahan termasuk mobil idaman Will yang tak mampu ia beli. Hingga tak lama kemudian Harlan mengungkapkan maksud kedatangannya, di mana ia yang tak ingin kehamilan Shannon menjadi aib, mengajak Will untuk patungan membiayai perawatan Shannon yang akan ia kirimkan ke biara di kota Omaha. Terlebih ia belum percaya pada Henry yang masih berusia 15 tahun untuk bertanggung jawab pada anaknya. Dan dengan kedermawanannya, Harlan hanya meminta Will menyiapkan uang $75 dari total $300 yang harus mereka tanggung. Akan tetapi bukannya tidak mampu, Will yang cenderung kikir seolah menghindar dari tanggung jawab yang diperbuat anaknya. Kurang baik gimana coba? Harlan hanya meminta $75 sebagai bentuk tanggung jawab. Ia pun mengancam akan melaporkannya ke polisi dengan tuduhan menghamili anak di bawah umur. Sesaat kemudian, Will yang panik berusaha mencari uang simpanan yang Arlette sembunyikan. When I found nothing, I became calm. Hingga dari pencariannya, Will akhirnya menemukan uang $40, jadi sisanya tinggal $35.
Hingga di siang harinya, Will terpaksa mendatangi Ojon Bank untuk meminjam uang $35 dengan jaminan tanahnya. Niatnya biar gampang dilunasin dan gak punya utang. Namun karena luasnya tanah yang Will jaminkan, kepala Ojon Bank justru menawari Will pinjaman sebesar $750 agar sekalian Will merenovasi pertaniannya, di mana suntikan dana itu bisa Will gunakan untuk bersaing dengan peternakan milik Harlan. Namun meski BU parah, Will yang tak ingin gegabah langsung pamit untuk berunding dulu dengan Henry. Betapa syoknya Will saat mobil bututnya sudah raib. Di tengah kepanikan, Will mendapat surat yang Henry tinggalkan. Di dalam surat itu, Henry pamit untuk kawin lari bersama Shannon. Henry pun mengancam akan membongkar aksi kopet yang telah mereka lakukan jika Will berani melakukan pencarian. Eta si goblok, dasar anak dajal. Will pun kecewa berat karena kini semua yang ia usahakan menjadi sia-sia. Sepulangnya ke rumah, sambil menatap foto Arlette, Will yang terbayang pada aksi kopetnya merasa jika apa yang kini ia alami merupakan sebuah kutukan. Lantas setelah mobilnya dibawa kabur, Will terlihat sibuk memperbaiki mobil butut yang telah lama ngejogrok di gudang. But what choice did I have? Di malam harinya, Will yang kini tinggal sendiri mulai mengalami hal yang aneh. Di tengah kehaluan, Will yang ketakutan langsung pergi ke kamar. Singkat cerita, seminggu setelah Henry kabur, Sheriff Jones yang datang melaporkan aksi perampokan yang dilakukan oleh seorang pria muda 3 hari lalu, dan diduga jika si pelaku adalah Henry karena di TKP terdapat mobil milik Will. Hingga setelah mendapat laporan itu, Will terlihat frustasi, apalagi kini kondisi rumahnya semakin bobrok. Di keesokan harinya, Will yang menyadari musim dingin akan segera tiba memutuskan untuk menggadaikan rumahnya senilai $750. In the winter. $150. In the end. Sepulangnya ke rumah, ia langsung menyimpan uang yang ia dapat ke dalam lemari. Sambil menahan rasa sakit, Will berusaha membersihkan luka yang menganga di tangannya. Apalagi kini sedang marak penyakit pes yang belum ditemukan obatnya. Sesaat kemudian, Will yang sedang membersihkan noda darah hanya bisa pasrah saat hujan keburu turun sebelum ia sempat menambal atap. Di tengah badai salju yang turun, Will yang ngegibrik parah berusaha membuka perban di tangannya. My God! Melihat luka di tangannya semakin parah, Will bergegas menembus badai untuk segera pergi ke puskesmas. Namun karena mobil butut tak mau menyala, Will yang kedinginan bergegas kembali ke dalam rumah. Di dalam rumah, Will yang ngegibrik menghangatkan diri di dekat kompor sambil menenggak minuman cap orang nganggur. Lalu tiba-tiba, my God! Sontak Will pun kaget saat melihat sosok Arlette yang seperti zombie bersama gerombolan tikus. Di tengah rasa encok, Will pun panik saat Arlette datang bersama gerombolan tikus. Dengan heosnya yang bau bangke, Arlette yang berbisik tiba-tiba menceritakan aksi kriminal yang Henry lakukan, di mana dalam aksinya, Henry yang bersenjata linggis berhasil merampok sebuah toko kelontongan, hingga ia mampu membeli pistol polisi India untuk mengembangkan karirnya di dunia kriminal.
Hingga dari aksi kriminal yang mereka lakukan, Henry dan Shannon menjadi buronan dan dikenal sebagai duo rampok bucin. Hingga saat musim dingin tiba, Henry dan Shannon yang sedang nongkrong di warteg dikenali oleh seorang pemburu bounty. Saat Shannon mules tertembak, Henry yang panik berusaha secepatnya membawa Shannon ke puskesmas. Tapi di tengah perjalanan mobil mereka malah mubui ke got. Hingga di tengah badai salju, Henry pun membopong Shannon ke rumah kosong yang tak jauh dari tempat tersebut. Setibanya di rumah gubuk, Henry yang melihat Shannon ngagibrik parah berencana mencari suluh untuk menghangatkan diri. Oh my god! Seketika Henry pun syok parah saat menyadari kekasihnya telah meninggoy akibat berkarir di dunia rampok. Di tengah kesedihan, Henry langsung menyelimuti dan merebahkan diri di dekat mayat Shannon. Hingga akhirnya, Henry yang kurang iman nekat melakukan diskon umur untuk menyusul Shannon ke neraka. Mendengar semua itu, Will yang kena mental memohon agar Arlette segera menghabisinya. Tapi jelas saja Arlette yang belum puas melihat penderitaan Will tak menggubris hal tersebut. Singkat cerita, saat kondisinya semakin memburuk, Will mendapat bantuan dari Sheriff Jones yang langsung membawa Will ke rumah sakit. Dan akhirnya, Will pun harus merelakan tangannya diamputasi akibat infeksi gigitan tikus. Kemudian Will yang nge-cosplay jadi Sasuke tiba-tiba mendapat kabar buruk dari Jones tentang penemuan mayat Henry dan Shannon yang tewas mengenaskan di dalam sebuah gubuk. Mendengar hal itu, Will terlihat pasrah menerima takdir, terlebih ia sadar jika semua ini merupakan kutukan dari apa yang telah ia lakukan. My god! Sontak Will pun syok parah saat melihat kondisi Henry yang sudah rusak dimakan tikus. Di tengah rasa syok, ia pun diberitahu jika jasad Henry ditemukan dalam keadaan dikerubungi tikus. Singkat cerita, saat pastor memimpin upacara pemakaman Henry, Will pun panik saat mendengar suara decit tikus dari bangku belakang. Lagi-lagi, Will melihat Arlette dan kawanan tikusnya datang di upacara pemakaman Henry. Di tengah keadaan peternakan yang semakin bobrok, Will yang menghabiskan hidup dengan mabok dan pelanga-pelongo seakan bodoh amat meski sapinya keluyuran di tengah rumah. Hingga di akhir 1922, Will yang baru pulang langsung syok saat melihat sapinya yang kedinginan sekarat di halaman rumah. Dirasa tak ada pilihan lain, Will bergegas mengambil senapan untuk menghentikan penderitaan sapinya. Kembali ke masa sekarang, Will yang sedari tadi fokus menulis langsung kaget saat kawanan tikus mulai memenuhi kamar. Lantas Will yang panik berusaha menyelesaikan kisah hidupnya. Kemudian Will melanjutkan kisahnya. Ia pun mengungkapkan pada saat musim semi tiba, lahan seluas 180 hektar miliknya akhirnya raib disita pihak bank. Kemudian perusahaan Pamington yang berhasil memenangkan lelang langsung mendirikan rumah jagal modern di tempat tersebut. Dan setelah kehilangan semua aset yang ia miliki, Will pun merantau ke kota dan menjadi buruh kasar untuk bertahan hidup. Namun setelah setahun bekerja, Will memutuskan berhenti, terlebih ia merasa terus diawasi oleh gerombolan tikus istrinya. Dan kini, Will benar-benar merasa menyesal atas semua yang telah ia lakukan dan tentunya tidak ada jalan untuknya mengembalikan segalanya. There was another way, but in 1922, If I got down on my knees, I think God would strike me dead. I was one. We did it together. I love you. Papa. My God! Di tengah trauma dan penyesalannya,
Tiba-tiba Will melihat Arlette, Henry, dan Shannon. Mereka pun menghasut Will untuk segera menyusul mereka di neraka. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Harta warisan dan keinginan Arlette untuk pindah ke kota membuat Arlette rela mengorbankan rumah tangganya. Hingga di tengah sikap Arlette yang semakin tak tahu diri, Will menghasut Henry untuk menghabisi Arlette. Akan tetapi setelah kematian Arlette, Will dan Henry pun seakan mendapat kutukan dari aksi kopet yang telah mereka lakukan. Hingga pada akhirnya, setelah harta yang Will dan Henry miliki ludes tak bersisa, mereka pun akhirnya menerima balasan setimpal dari tindakannya. IMDb untuk film ini adalah 6,2 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 7,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film 1922. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.